Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini dan saat ini selayaknya bagi kita semua untuk memperbanyak sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahmid, memperbanyak ucapan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat agung yang bisa jadi banyak orang tidak mendapatkannya. Nikmat yang sudah kurang lebih 11 bulan kita tinggalkan, kemudian pada hari ini kita sama-sama kembali merasakan nikmat itu, yaitu nikmat bisa hidup, bernafas, kembali mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidup di sebuah bulan yang sangat mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bulan yang sama-sama kita ketahui Allah Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, sebuah bulan yang di dalamnya Al-Quran ini pertama kali diturunkan, sebuah bulan yang di dalamnya kitabullah Al-Quran yang menjadi petunjuk kita selama hidup kita di dunia diturunkan pertama kali di dunia. Sehingga setelah Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, setelah itu Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang ketika datangnya bulan Ramadan dia dalam keadaan mukim dan tidak sakit, maka Allah wajibkan dia untuk berpuasa di bulan tersebut. Allah dalam ayat ini mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Setelah itu mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang dalam kondisi mukim dan tidak sakit hendaknya berpuasa. Ketika kita mendapatkan ada kata-kata fa atau maka di sini ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya alasan kenapa dijadikannya bulan Ramadan sebagai bulan puasa adalah karena diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Di sini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan kenapa dipilih sebagai bulan puasa adalah karena bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini keutamaan yang luar biasa yang didapatkan atau yang kita dapati terkait dengan bulan Ramadan. Dan kita pada saat ini mendapatkan nikmat tersebut, kembali mendapatkan kesempatan untuk menambah bekal di bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Sebuah bulan yang di dalam bulan itu syaitan-syaitan ataupun jin-jin yang durhaka dibelenggu, sehingga kita mendapatkan bagaimana antusias kita maupun orang-orang pada umumnya ketika bulan Ramadan datang, maka kita mendapati dalam diri kita semangat yang luar biasa untuk melaksanakan kebaikan. Dan sebaliknya kita pun mendapati bagaimana upaya atau keinginan kita untuk bermaksiat kemudian berkurang. Padahal sesungguhnya sebagaimana kita ketahui bersama, sesungguhnya neraka itu dilingkupi dengan hal-hal yang kita sukai, sedangkan surga dilingkupi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Sesungguhnya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai, yang jiwa kita sebenarnya malas-malasan untuk melaksanakannya karena banyak hal berat di situ. Sedangkan neraka maka dilingkupi oleh hal-hal yang kita sukai. Akan tapi walaupun seperti ini kondisinya,
dikarenakan syaitan-syaitan dibelenggu, maka alhamdulillah kita dapati jiwa kita begitu mudah untuk melaksanakan kebaikan. Jiwa kita begitu mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga pada bulan Ramadan ketika tanggal 1 sudah datang, maka pintu-pintu surga dibuka semuanya tanpa ada satupun yang terkecuali, dan sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Beliau mengatakan, jika Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga semuanya dibuka dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup, dan syaitan-syaitan terbelenggu. Ini salah satu keutamaan yang lain terkait dengan bulan Ramadan yang kita sekarang alhamdulillah berada di dalamnya untuk mengumpulkan bekal-bekal menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat hidup di bulan yang di dalamnya terdapat, saya katakan, di dalamnya terdapat dua jenis kebaikan yang sangat luar biasa. Di bulan ini, di dalamnya terdapat dua jenis kebaikan yang sesungguhnya kita semua pasti membutuhkannya. Dua jenis kebaikan yang kalau kita mau merenungkan, maka sesungguhnya siapapun di antara kita pasti membutuhkannya. Apa itu? Yang pertama adalah sebuah kebaikan berupa dibentangkannya ampunan Allah SWT selebar-lebarnya. Saya ulangi, yang pertama adalah kebaikan berupa dibentangkannya ampunan Allah SWT seluas-luasnya di bulan ini. Sedangkan kebaikan yang kedua adalah dibentangkannya pintu-pintu pahala yang luar biasa banyaknya. Jadi di bulan ini ada dua jenis kebaikan. Yang pertama adalah dibentangkannya ampunan Allah seluas-luasnya. Kemudian yang kedua adalah dibentangkannya pintu-pintu untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita mau merenung, kalau kita mau mengingat-ingat berbagai kejadian di hari kiamat kelak, salah satunya adalah bahwasanya kita pasti akan mengalami penimbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Masing-masing kita nanti di akhirat pasti akan mendapati penimbangan amalan kita, kecuali yang masuk surga tanpa hisab, tapi wallahualam mudah-mudahan kita masuk. Tapi secara umum kaum muslimin akan menjalani ditimbangnya kebaikan dia dengan keburukannya dia, akan dibandingkan antara kebaikan dia dan keburukan dia. Yang mana Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan mereka di jahanam kekal selama-lamanya. Tapi tentunya ini kembali ke perincian, barang siapa yang masih memiliki iman di dalam hatinya, maka walaupun dia masuk neraka terlebih dahulu akan dikeluarkan dan kemudian masuk surga. Adapun orang yang telah hilang imannya, maka dia akan kekal selama-lamanya dan tidak bisa keluar dari neraka. Mungkin kalau sekedar membaca ayat ini tanpa perenungan kita akan anggap biasa, penimbangan amal itu biasa saja. Coba kita hadirkan penimbangan amal ini di hadapan mata kita, seolah-olah kita betul-betul menjalani penimbangan amal ini. Apakah mungkin kita akan menyepelekannya? Mari kita baca sebuah riwayat, walaupun riwayat ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, tapi saya sampaikan di sini untuk targhib atau tarhib bagi kita semua, agar kita semakin takut tentang penimbangan amal kita di akhirat nanti. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengingat neraka kemudian menangis. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah mengingat neraka kemudian menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kepada beliau, "Ma yubkiki?"
wahai Aisyah, apa yang membuatmu menangis? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, dzakartun nara fabakaitu. Wahai Rasul, aku ingat neraka kemudian aku menangis. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Beliau mengatakan, wahai Rasul, apakah kalian ingat keluarga kalian di hari kiamat? Ibunda Aisyah mengatakan, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Wahai Rasul, apakah kalian ingat keluarga kalian di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ama fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun di 3 posisi, 3 kondisi, maka tidak ada seorang pun yang ingat orang lain. Saya ulangi, beliau mengatakan, adapun di 3 kondisi, maka tidak ada seorang pun yang ingat orang lain. Kemudian beliau mengatakan, indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqul. Beliau mengatakan yang pertama adalah ketika penimbangan amal. Ketika amal kebaikan dan keburukan ditimbang, maka tidak ada seorang pun yang ingat orang lain, tidak ada seorang pun yang ingat keluarganya sampai dia tahu apakah timbangan kebaikannya ringan atau berat. Walaupun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi sengaja saya sampaikan untuk memberikan warning, memberikan bantuan pada kita untuk ingat betapa ngerinya kejadian di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang ingat keluarganya. Yang pertama ketika proses penimbangan amal kebaikan dan keburukan kita. Coba bayangkan, kenapa wajar kalau seorang nggak ingat orang lain? Karena efek dari penimbangan ini, kalau ternyata timbangan kebaikan kita lebih ringan dari keburukan, otomatis kita masuk neraka. Kalaulah tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak ada karunia dari Allah, maka orang yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka masuk neraka. Maka tak heran kalau kemudian disebutkan di sini bahwasanya salah satu kondisi yang mana seseorang tidak ingat orang lain sama sekali adalah ketika penimbangan kebaikan dan keburukan kita. Yang kedua adalah wa indal kitabi hina yuqal ha umqra'u kitabiyah, yaitu ketika catatan-catatan amal dibagi-bagikan. Ketika dikatakan ha umqra'u kitabiyah, inilah catatan amalmu, silahkan dibaca. Inilah catatan amalmu, silahkan dibaca. Hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi, yaitu ketika masing-masing kita akan diberi catatan amal, kemudian dikatakan bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu. Seseorang tidak akan ingat orang lain sampai dia tahu apakah catatan amalnya didapati di kanan atau di kiri atau di belakang. Maka sama, kita akan memahami kenapa ini begitu genting, karena semua ini menjadi tanda-tanda apakah kita selamat atau sengsara. Ketika pahalanya, ketika kebaikannya ringan, ini alamat kita sengsara. Ketika kitabnya kita dapati dengan tangan kiri atau belakang, ini juga tanda bahwasanya orang tersebut akan sengsara. Maka tidak heran seandainya kondisinya seperti ini. Yang ketiga, wa indas sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam, yaitu ketika masing-masing kita akan melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Ketika masing-masing kita akan lewat, sementara kondisi siratnya sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan itu seperti ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang, kemudian adaku minasyar, tapi lebih lembut dari rambut. Bayangkan, kita mau nggak mau harus lewat, kita mau nggak mau harus melewati sebuah jembatan, tapi di situ kondisinya seperti ini, jembatannya lembut sekali, lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Maka enggak heran kalau kemudian tidak ada seorang pun yang ingat kondisi orang lain ketika itu, walaupun tadi kita sampaikan hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi saya sampaikan di sini sebagai warning untuk membantu kita mengingat-ingat bagaimana beratnya kondisi di hari kiamat. Karena kondisi hari kiamat hanya antara dua, surga atau neraka.
Hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Kalau enggak ini ya ini. Kalau enggak sudah ya berarti neraka. Dan tadi kita sampaikan, ketika timbangan amal kita ditimbang antara kebaikan dan keburukan, maka itu ketika timbangan kebaikan kita lebih berat, maka itu alamat bahwasanya insya Allah kita akan bahagia. Adapun kalau timbangan keburukannya lebih berat, maka itu adalah tanda bahwasanya amal kita akan mendapatkan kesengsaraan, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberikan karunia-Nya. Sementara ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mencoba merenung, mungkin kita, terutama yang umurnya sudah lebih sepuh, masa melaksanakan kebaikan itu jauh lebih panjang, betul enggak? Dari umur sekitar 15 tahun sampai sekarang mungkin 50 tahun, berapa? 25 atau 35 ya? 35 tahun sudah mempunyai kesempatan berbuat baik. Tapi pertanyaannya, seandainya kita betul-betul telah melaksanakan kebaikan selama 35 tahun, seandainya, padahal betapa banyak dari kita yang tidak memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, ya enggak? Anggaplah semua waktu yang kita punya 35 tahun untuk kebaikan, padahal kenyataannya tidurnya berapa jam. Anggaplah semuanya adalah kebaikan. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang berani mengatakan bahwasanya ada satu amal yang pasti diterima? Adakah di antara kita yang berani mengatakan ada satu amal yang sudah diterima? Ada yang berani? Ada yang bisa memastikan bahwasanya ada satu amal yang diterima? Enggak ada kan? Kita hanya bisa berharap, ya Allah terimalah amal saya. Tapi adakah yang berani mengatakan sholat saya tadi diterima? Ada? Tidak ada. Artinya sebanyak apapun amalan kita yang sudah kita lakukan selama hidup, kita nggak punya jaminan bahwasanya kebaikan kita sudah diterima. Berarti seharusnya kalau kita menyadari seperti ini, harusnya yang kita rasakan adalah kita nggak punya kebaikan sama sekali. Ya enggak? Karena walaupun sebanyak apapun kebaikan kita nggak punya jaminan ada satu saja yang sudah diterima. Berarti harusnya kita merasa butuh untuk melaksanakan kebaikan lain. Harusnya kita merasa butuh untuk melaksanakan kebaikan lain, karena kita nggak tahu adakah satu saja yang sudah diterima. Sebaliknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sekarang kita ambil yang masih muda, mungkin sekarang umurnya 22 tahun, berarti kesempatan berbuat dosa dari balik sampai sekarang baru 7 tahun, ya enggak? 7 tahun kalau kita ingat-ingat dosanya berapa, kalau nggak ingat sih mungkin kayaknya lalat lewat gitu ya. Tapi kalau coba dihitung, berapa dosa yang kita lakukan. Ada yang kadang kita sengaja sudah tahu dosa masih dilanggar. Apalagi yang kita karena terlalu menyepelekan, banyak dosa yang tahu-tahu kita laksanakan. Sehingga dosa kita pasti sudah banyak walaupun baru 7 tahun, apalagi yang umurnya sampai 50 tahun. Ya enggak? Pertanyaannya, adakah satu di antara kita yang berani mengatakan bahwasanya satu dosa kita sudah diampuni? Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah bertobat, saya sudah sering bertobat. Iya, adakah yang mengatakan tobat Anda diterima? Adakah yang berani mengatakan bahwasanya dosa saya satu saja sudah diampuni? Adakah yang berani mengatakan satu kali tobat saya sudah diterima? Ada? Tak ada seorang pun dari kita yang sudah mengetahui secara pasti bahwasanya dosa kita diampuni. Kalau seperti ini, harusnya yang ada dalam benak kita adalah bahwasanya dosa kita itu sudah banyak, ya enggak? Karena dosa kita sudah jelas kita lakukan dan kita enggak punya jaminan diampuni atau tidak. Berarti harusnya yang di benak kita dosa kita banyak belum diampuni, walaupun tentunya kita enggak boleh putus asa, tapi harus selalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya harusnya kita merasa butuh untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena dosa kita jelas banyak, sedangkan tidak ada satupun yang pasti diampuni. Kalau kita membandingkan hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka harusnya yang ada di benak kita adalah kita dosanya banyak dan pahalanya sedikit. Karena dosanya jelas dosa, kita nggak tahu diampuni atau tidak, sedangkan kebaikan kita walaupun banyak kita nggak tahu diterima atau
Tidak. Maka ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita ingat-ingat bahwasanya dosa kita itu jelas banyak. Adapun kebaikan kita, wallahu a'lam, enggak tahu apakah ada satu yang diterima atau tidak. Jika demikian itu, ma'asyiral muslimin, kondisi kita, maka tentunya kita harusnya merasa butuh kepada dua kebaikan yang tadi saya sampaikan. Harusnya kita merasa butuh kepada dua kebaikan yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah ampunan Allah SWT, yang kedua adalah amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada pahala yang banyak jumlahnya. Dan alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di Ramadan ini sebagaimana tadi saya sampaikan, Allah membentangkan dua kebaikan ini seluas-luasnya. Allah membentangkan amalan yang di dalamnya kita akan mendapatkan ampunan insyaallah taala sekaligus mendapatkan pahala. Jadi di sana ada beberapa amalan yang kalau kita melakukannya dalam satu kali kita mendapatkan dua kebaikan. Kalau kita melaksanakan amalan-amalan itu, maka dalam satu kali insyaallah kita mendapatkan dua. Yang pertama diampuni, yang kedua pahala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan tersebut yang kalau kita melaksanakannya mudah-mudahan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu dapat ampunan sekaligus pahala yang besar. Yang pertama ini adalah sebenarnya amalan yang sudah ada sejak sebelum Ramadan. Yang pertama ini adalah sebenarnya amalan yang sudah ada sejak sebelum Ramadan. Tapi kenapa kita sebutkan? Yang pertama tadi karena memang amalan ini mengandung dua kebaikan sekaligus, mengantarkan pada ampunan sekaligus pahala. Yang kedua, karena walaupun ini sudah ada sebelum Ramadan, tapi ketika Ramadan datang maka kualitasnya atau nilai pahalanya menjadi beda. Maka tidak pantas kita remehkan walaupun sebelumnya sudah ada, tapi ketika Ramadan datang harusnya kita pelihara karena dia memiliki dua kebaikan sekaligus. Yang pertama ma'asyiral muslimin yaitu adalah sholat 5 waktu yang kita laksanakan sehari 5 kali. Sholat 5 waktu dia merupakan amalan yang mengandung dua kebaikan sekaligus, yaitu mendatangkan ampunan sekaligus pahala yang besar. Kalau tentang ampunan, ma'asyiral muslimin, tentang ampunan, maka Rasulullah mengatakan as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idzastunibatil kabair. Salat 5 waktu, begitu pula Jum'ah sampai Jumat berikutnya dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, maka hal itu menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya hingga selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi sholat duhur bisa menghapus dosa-dosa kita selama antara subuh dengan duhur, selama kita menjauhi dosa besar. Begitu pula sholat asar menjadi sebab dihapusnya dosa kita antara duhur sampai asar, seterusnya seperti itu. Maka ini amalan luar biasa karena mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sisi mana pahalanya besar? Saya tanya, bukankah antum sekalian tahu bahwasanya sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya? Sahih. Padahal sholat sunnah. Dan ingat, sesuatu yang hukumnya wajib tidak kalah dari sholat sunnah. Kalau antum tahu bahwasanya sunnah sebegitu luar biasanya, maka yang wajib otomatis lebih. Ini yang kadang kita lupa. Kalau sunnah karena ingat pahalanya besar, ingat. Tapi begitu yang wajib seolah-olah remeh. La. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradu alaih. Allah mengatakan, hambaku tidak akan bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi sesuatu yang aku wajibkan padanya. Jadi sesuatu yang Allah wajibkan ini paling Allah cintai. Jadi kalau kita mendapati ada amalan-amalan sunnah pahalanya besar, maka otomatis yang wajib harusnya lebih mulia. Maka jangan remehkan. Jadi kalau kita semangat misalnya sholat tarawih, selamat melaksanakan sholat sunnah, harusnya yang wajib lebih semangat. Jangan sampai seperti sebagian orang ketika mau sholat tarawih dia semangat sekali, nggak mau terlambat, tapi sholat isanya keteteran.
sampai sana tinggal salam. Kan gak lucu. Yang sholat tarawehnya luar biasa diusahakan, tapi yang sholat isya malah diremehkan. Padahal sehebat apapun sholat taraweh, tetap sholat wajib lebih utama. Maka saya sebutkan di awal ini bahwasanya di antara yang menjadi sebab ampunan sekaligus pahala adalah sholat 5 waktu. Karena walaupun sudah ada sejak sebelumnya, tapi ini amalan yang luar biasa karena hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun Islam yang kedua. Maka jagalah sholat 5 waktu, karena dia akan mendatangkan ampunan insyaallah ta'ala sekaligus pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah puasa Ramadan yang sudah kita mulai hari ini, yang sebentar lagi kita tutup dengan buka bersama. Maka puasa Ramadan di saat yang sama dia mendatangkan ampunan sekaligus mendatangkan pahala yang besar. Ampunan karena Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman akan disyariatkannya puasa, iman akan wajibnya puasa, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya, maka Allah janjikan atau Rasulullah janjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti puasa di satu sisi mendatangkan ampunan. Di sisi lain Allah bersabda berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu ila shiyam. Semua amalan keturunan Adam alaihissalam itu untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa ini adalah untukku, kata Allah. Untukku, maka akulah yang akan langsung membalasnya. Maka di antara penjelasan tentang hadis ini, ketika Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwasanya puasa itu adalah untukku, maka akulah yang langsung membalasnya, adalah maksudnya bahwasanya amalan selain puasa itu pahalanya sudah ditentukan. Al-Quran misalnya 1 kali huruf dikalikan 10. Ada sedekah sampai, kalau fi jihad fisabilillah sampai 700 kali, 700 ribu, ya kan? Tapi puasa bisa jadi tanpa batasan. Kalau puasa kita kualitasnya luar biasa, maka bisa jadi mendapatkan pahala yang tanpa batas. Berarti di saat yang sama kita dapat ampunan sekaligus pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam puasa, wallahu a'lam, kita kalau puasanya betul, menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan lain-lain, plus menghindari dosa-dosa, maka di saat apalagi menambah ibadah yang banyak, di saat yang sama kita melaksanakan sabar dalam berbagai bentuknya. Ya enggak? Sabar menghadapi musibah karena lapar, haus, ngantuk dan sebagainya, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar meninggalkan maksiat. Maka di sini ada sabar, dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batasan. Maka inilah rahasianya kenapa puasa bisa mendatangkan pahala tanpa batas. Ini yang kedua, amalan yang mendatangkan ampunan sekaligus pahala adalah puasa Ramadan yang kita laksanakan siang hari. Masyarul muslimin, yang ketiga yang juga merupakan amalan yang mendatangkan ampunan sekaligus pahala adalah yang sudah mulai kita laksanakan tadi malam, yaitu sholat tarawih atau sholat malam di malam Ramadan. Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di satu sisi dapat ampunan. Di sisi lain Rasulullah mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai imam tersebut selesai, maka dituliskan baginya sholat malam semalam suntuk. Jadi sholat tarawih ini insya Allah dengan sebab itu dapat ampunan sekaligus pahala sholat semalam suntuk. Luar biasa, ya enggak? 1 kali amalan tapi dapat 2 kebaikan sekaligus. Yang keempat, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Walaupun masih agak lama, tapi kalau kita ingat ini mudah-mudahan kita bisa semangat tiap hari, karena sesuatu yang masih jauh butuh persiapan. Nah, yaitu adalah menghidupkan malam di Lailatul Qadar, yaitu menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, salat malam ataupun mungkin yang lainnya, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi ini dari satu sisi diampuni dosa-dosanya. Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Berarti ibadah kita dalam satu malam itu nilainya lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi melakukan satu ibadah tapi dua kebaikan sekaligus. Antum diampuni dosanya, sekaligus dapat pahala yang berlipat ganda. Maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Apalagi kalau kita ingat pahala tentang baca Al-Quran. Ya, satu huruf dilipatkan berapa? 10. Padahal kalau kita baca satu malam satu juz, berapa hurufnya? Nggak tahu kan? Maka perbanyak membaca Al-Quran pada hari-hari Ramadan, ini juga termasuk sesuatu yang istimewa. Masyarul muslimin, mungkin yang terakhir, sebenarnya banyak tentunya ya amalan di bulan Ramadan, tapi saya sebutkan di sini beberapa yang mendatangkan kebaikan sekaligus ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yaitu ini yang biasa kita laksanakan di akhir Ramadan, yaitu kewajiban menunaikan zakat fitri. Kewajiban menunaikan zakat fitri. Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk apa? Yang pertama, mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan-ucapannya yang enggak sesuai syariat selama berpuasa. Jadi ini penyempurna agar puasa kita bagus. Berarti ini mendukung bagaimana kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Di saat yang sama, tu'matan lil masakin, kita akan mendapatkan pahala karena kita sudah menyantuni orang-orang miskin. Di saat yang sama kita insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa amalan yang mungkin bisa saya sampaikan terkait amalan yang mendatangkan pahala yang banyak sekaligus menjadikan sebab mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sesungguhnya amalan di Ramadan ini banyak sekali, tapi hanya kita sebutkan sebagian. Dan mungkin kalau di awal sebagaimana tadi kita sampaikan, melaksanakan kebaikan dan menjauhi dosa itu ringan, ya enggak? Karena semangat kita masih tinggi. Tapi terkadang seiring dengan berjalannya waktu, tahu-tahu luntur, ya enggak? Maka bagaimana tips agar kita bisa semangat terus? Maka saya ingin sampaikan satu tip agar kita semangat terus di bulan Ramadan, yaitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait salat. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya kata Allah, salat itu berat, sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa mereka? Allah menjelaskan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu pencipta mereka, yakin bahwasanya mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka pasti akan kembali kepada Allah. Kesimpulannya, berarti kalau kita ingin semangat di dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, jadilah orang-orang yang senantiasa ingat tentang akhirat. Jadilah orang-orang yang senantiasa ingat akhirat. Makanya tadi saya sampaikan,
saya mengajak kita untuk sama-sama ingat tentang bagaimana penimbangan antara kebaikan dan keburukan. Ingat-ingatlah bagaimana kita akan berjalan melewati sirat. Ingat-ingatlah bagaimana kita akan menjalani kehidupan di akhirat nanti. Karena berbagai kejadian di akhirat ini, kalau kita renungkan dan kita hadirkan di depan mata kita, insya Allah inilah yang akan menjadikan kita semangat beribadah. Makanya dikatakan di sini, hanya orang-orang khusyuk yang merasakan sholat itu ringan. Siapa mereka yang bisa khusyuk? Yaitu yang meyakini bahwasanya mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepadanya. Saya yakin kita semua ingat, tapi masalahnya seberapa persen ingatnya? Ya enggak? Kita semua iman bahwasanya kita akan bertemu Allah, tapi seberapa persen kita ingat bahwasanya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai penutup, hendaknya kita semua senantiasa mengingat berbagai kejadian-kejadian huru-hara yang akan kita hadapi di hari kiamat kelak, karena sebagaimana kita katakan, insya Allah itulah yang akan menjadi cambuk agar kita bisa melaksanakan kebaikan dan juga menjauhi berbagai macam keburukan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang kita dapat hari ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan senantiasa berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diingatkan oleh beliau Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Kita berdoa agar Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai sia-sia sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yasir. Sudah dapat nikmat, ternyata keluarnya rugi, enggak dapat apa-apa. Maka semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoinya pada kesempatan bulan Ramadan kali ini. Dan sebelum saya tutup, tadi ada titipan dari panitia, ada hadiah satu. Jadi ada satu pertanyaan. Ini walaupun sederhana ya, tapi ini bisa mendatangkan pahala. Antum menggunakan ini niat mencontoh Rasul kan dapat pahala kan? Nah, maaf, apalagi antum juga sedekah sama teman-teman, pahalanya banyak. Baik. Satu saja pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan 5 amalan yang tadi saya sebutkan? Taib, itu imamnya biasa jadi imam, jadi selalu di depan. Taib, fadhol. Nah, itu nyontek enggak? Baik, enggak apa-apa ya. Baik, fadhol. Nah, baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi sebab penambah beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perbanyak doa, karena doa orang yang puasa mustajab insyaallah taala.